pahami para jamaah sekalian, sering kita sampaikan Imam Ahmad kah, Imam Syafi'i kah, Imam Malik kah, Imam Abu Hanifah kah. Dikit-dikit sering kita katakan ada dua pandangan yang ditemukan dari Imam A misalkan. Abu Hanifah punya dua pandangan, Imam Syafi'i punya dua pandangan. Kenapa kok bisa satu imam, satu orang, punya dua pendapat? Maklum, manusiawi. Jangankan, makanya kalau kita lihat hari ini, sebagian ulama kita, orang-orang hari ini, ulama kontemporer, ketika misalkan, kayak misalkan kemarin nih, contoh kasus tentang pelaksanaan ibadah salat Idul Adha dan puasa Arafah. Ada sebagian ustadz, sebagian ulama kita, termasuk yang ada di Indonesia, dulu mungkin punya pandangan misalkan, bahwasanya tidak boleh orang berpuasa ataupun tidak boleh orang melakukan aktivitas ibadah Idul Adha atau Idul Kurban kecuali sesuai dengan apa yang dilakukan oleh jamaah haji di Makkah. Artinya condongnya ketetapan itu dilihat pada perayaan ataupun puasa ataupun aktivitas haji yang dilakukan oleh kaum muslimin di daerah Makkah. Ini misalkan pandangan Ustadz A misalkan punya pandangan demikian. Tidak lama, berapa tahun kemudian berubah pandangan. Bisa nggak begitu? Bisa. Makanya para ulama begitu juga terjadi pada mereka. Apalagi Imam Abu Hanifah. Itu kadang pindah-pindah. Sekarang bisa mengatakan A, besok bisa B. Kenapa? Kemungkinan banyaknya bacaan-bacaan mutola'ah, qiraah terhadap nas-nas baik Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW itu bisa menyebabkan perubahan pendapat dan pandangan setiap mereka, para ulama kita. Baik Imam Abu Hanifah. Makanya nggak boleh fanatik. Pokoknya kalau udah begini, nggak bisa begitu. Kita dalam masalah fikih itu nggak statis. Dia senantiasa dinamis. Hukum-hukum dalam Islam lebih-lebih berkenaan dengan perkara-perkara furu'iyah ijtihadiyah itu kadang bisa berubah-ubah sesuai dengan bacaan, tingkat kadar bacaan seorang tersebut terhadap nas-nas Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu dia punya pandangan suatu saat dia akan punya pandangan B. Nah, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala juga sama. Di satu sisi beliau mengatakan bahwasanya baik itu air keringatnya apa tadi? Keledai yang jinak tadi, karena kalau yang liar nggak ada perbedaan, boleh ya. Ini kita sedang membahas yang jinak. Bahwasanya hukumnya najis. Ini pandangan beliau dahulu. Satu riwayat ditemukan Imam Ahmad punya pandangan hukumnya najis. Tapi dalam riwayatnya disebutkan dan dia ikut bersama pandangan jumhurul ulama, mayoritas para ulama dari 3 mazhab yang lain yang mengatakan bahwasanya tidak najis. Nah, tentu bawakan dalil. Kalau tadi kan dalil umum. Nah, dilihat nanti prakteknya seperti apa.